Malam itu, kota berkilauan dengan lampu-lampu warna-warni, jalanan basah setelah hujan, memantulkan cahaya warna-warni dari papan reklame dan lampu kendaraan yang melintas. Di sebuah klub malam mewah, musik berdentum mengisi ruangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan asap rokok dan alkohol. Orang-orang tertawa, berbincang, dan menari, menikmati malam tanpa batas. Di antara mereka, seorang wanita melangkah masuk dengan anggun. Tubuhnya ramping, wajahnya bak porselen tanpa celah. Bibir merahnya melengkung dalam senyum penuh pesona, dan matanya yang tajam menatap sekeliling. Di sudut bar, dua pria tengah memperhatikannya. Sawali menyikut Jerry pelan. "Kau lihat wanita itu, aku sering kesini, tapi belum pernah melihat seseorang secantik itu." Jerry menyeringai sambil menyeruput minumannya. "Itu Maya, semua orang ingin mendekatinya, tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya." Maya melangkah menuju bar, duduk dengan santai. Bartender langsung menghampirinya, menyodorkan gelas anggur dengan senyum penuh arti. "Kamu terlihat luar biasa malam ini, seperti biasa." Maya mengambil gelasnya, memutar isinya perlahan sebelum menyesapnya. "Aku selalu terlihat luar biasa." Di sekelilingnya, tatapan penuh kekaguman, keingintahuan, dan kecemburuan mengarah padanya. Maya menikmatinya. Inilah dunianya, tempat di mana semua orang terpikat pada kecantikannya. Tapi hanya dia yang tahu, kecantikannya bukanlah anugerah alami. Maya berdiri di depan cermin besar di apartemennya. Ruangan itu redup, hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip-kelip. Ia menatap pantulan dirinya dengan lekat, memastikan tidak ada yang berubah. Tangannya meraih sebuah kotak kayu kecil di meja rias. Ia membuka tutupnya, mengeluarkan sebatang jarum emas yang tampak kuno. Jemarinya sedikit gemetar saat mengambilnya. Ia menekan ujung jarum ke bawah dagunya. Tarikan napasnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Dengan satu tusukan cepat, jarum itu menghilang ke dalam kulitnya. Seketika, wajahnya kembali bersinar, kulitnya menjadi lebih kencang dan bercahaya. Maya menatap bayangannya dan tersenyum puas. Namun, senyuman itu langsung memudar ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Maya mengedipkan mata, tetapi pantulannya tetap menatapnya dengan ekspresi kosong. Dada Maya berdebar. Ia mundur selangkah, dan saat itulah bayangannya tersenyum sendiri, sebuah senyuman yang tidak ia buat. Suara berbisik terdengar dari dalam cermin. "Kamu pikir ini akan bertahan selamanya?" Maya tersentak, hampir menjatuhkan kotak kayu di tangannya. Ia menutup mata, menarik napas dalam. Saat ia membukanya kembali, bayangannya sudah kembali normal. Ia memaksakan senyum kecil. Hanya imajinasi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar Maya. Ia terbangun dengan tubuh terasa berat dan kepala berdenyut hebat. Tangannya meraba wajahnya, lalu jantungnya berdegup kencang. Kulitnya terasa kasar. Dengan panik, Maya bangkit dan berlari ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu dan menatap cermin. Garis-garis halus mulai muncul di wajahnya. Matanya tampak lelah, bibirnya sedikit pucat. Ini tidak mungkin. Susuknya seharusnya membuatnya tetap cantik. Tidak mungkin. Tangannya gemetar saat membuka kotak kayu dan mengambil jarum emas lainnya. Tanpa pikir panjang, ia menusukkan jarum itu ke bawah dagunya. Seketika, kulitnya kembali kencang, wajahnya bercahaya. Ia menghela napas lega. Namun, ketika kembali menatap cermin, tubuhnya membeku. Bayangannya tidak berubah. Pantulan dirinya di cermin tetap tampak tua, dengan wajah keriput dan mata cekung. Tetapi bayangan itu tersenyum kepadanya, senyum yang lebih lebar dan lebih menyeramkan. "Kamu tidak bisa lari, Maya." Maya terperanjat ke belakang, punggungnya menabrak dinding. Cermin itu bergetar, lalu sebuah retakan kecil muncul di permukaannya. Napas Maya memburu. Tangannya mencengkeram dadanya. Bayangannya di cermin bergerak sendiri, mengulurkan tangan seolah ingin menariknya masuk. Maya menangis, suaranya nyaris tak terdengar. "Tolong, aku tidak ingin ini." Tapi sudah terlambat. Maya berusaha mundur, namun punggungnya sudah menempel di dinding. Bayangannya di cermin terus menatapnya, bibirnya melengkung dalam senyum mengerikan. Tangannya yang kurus dan berkeriput semakin menjulur keluar dari permukaan kaca, bergerak seolah hendak meraih Maya. Teriakan Maya teredam di tenggorokan.
Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu mendekat, meskipun ia sendiri tak bergerak. Napas Maya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Perlahan, suara berbisik terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Aku sudah menunggumu, Maya." Tangan dingin menyentuh lengannya. Seketika, tubuh Maya melemah, seolah energinya terkuras habis. Pandangannya mulai kabur, namun ia bisa melihat sesuatu di dalam bayangan cermin, sosoknya yang dulu. Wajah cantiknya, kulitnya yang bersinar, semua masih ada di sana, tetapi bukan dirinya lagi. Maya mencoba menarik tangannya, namun cermin itu seperti menyedotnya perlahan. Ia bisa merasakan tubuhnya tertarik masuk. "Tidak, lepaskan aku!" Teriakan Maya menggema di dalam kamar. Cermin bergetar semakin hebat, retakannya menjalar lebih lebar. Maya berusaha menahan dirinya, mencengkeram tepi meja rias dengan sekuat tenaga. Ketika hampir seluruh tubuhnya terserap ke dalam cermin, pintu apartemen tiba-tiba diketuk keras. Brak brak brak. "Maya, kau di dalam." Suara itu milik Sawali. Cermin mendadak berhenti bergetar. Tangan-tangan yang tadi menariknya menghilang begitu saja. Bayangan menyeramkan itu lenyap, berganti dengan pantulan dirinya yang tampak seperti biasa. Maya terjatuh ke lantai, napasnya masih tersengal. Ia menoleh ke arah pintu dengan mata lebar. Maya buka pintunya. Tangannya bergetar saat berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menyeret kakinya menuju pintu. Saat ia membukanya, Sawali dan Jerry berdiri di depan dengan wajah khawatir. "Kami meneleponmu sejak tadi, kenapa tidak menjawab?" tanya Jerry. Maya mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering. Tatapannya kosong, tubuhnya lemas. Sawali meraih bahunya. "Kau baik-baik saja?" Maya menggeleng. Air mata menggenang di matanya. "Ada sesuatu di dalam cermin," bisiknya. Sawali dan Jerry saling pandang. Jerry melangkah masuk ke dalam apartemen, matanya menyapu ruangan. "Mana cermin mana yang kau maksud?" Maya menunjuk ke meja rias di sudut kamar. Namun saat mereka bertiga menoleh ke sana, cermin itu sudah kembali utuh, tanpa retakan sedikit pun. Maya terpaku. Hatinya berdebar kencang. Ia yakin tadi melihat retakan itu. Ia yakin sesuatu telah mencoba menariknya masuk. Sawali mendekati cermin, mengetuk permukaannya. "Tidak ada yang aneh. Mungkin kau hanya berhalusinasi," Maya ucapnya pelan. "Kau pasti kelelahan." Maya menggeleng keras. "Tidak, aku tidak berhalusinasi, aku melihatnya. Sawali, ada sesuatu di dalam cermin itu." Jerry menghela napas panjang. "Maya, mungkin kita bisa bicara di tempat lain, kau butuh udara segar." Maya menatap cermin itu sekali lagi. Sosoknya masih tampak di sana, sama seperti biasanya. Tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, ayo kita keluar sebentar." Sawali dan Jerry membantu Maya keluar dari apartemen. Saat pintu tertutup, cermin di kamar itu kembali bergetar pelan. Retakan kecil muncul kembali, dan dari dalam permukaannya, terdengar suara berbisik. "Kita belum selesai, Maya." Maya, Sawali, dan Jerry duduk di sebuah kafe tidak jauh dari apartemen. Maya masih terlihat pucat, tangannya gemetar saat memegang cangkir kopinya. "Jadi, kau bilang ada sesuatu di dalam cerminmu?" tanya Sawali. Maya mengangguk. "Bukan hanya sesuatu itu tapi aku yang sudah tua." Wajahku penuh keriput, mataku cekung. Dia berbicara padaku. Sawali, dia mencoba menarikku masuk. Jerry mengerutkan kening. "Kau yakin ini bukan efek dari sesuatu? Kau baik-baik saja beberapa hari ini?" Maya menunduk. Ia ragu untuk menceritakan segalanya. Tapi setelah kejadian tadi, ia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. "Aku memakai susuk." Sawali dan Jerry menegang. Keduanya saling pandang dengan tatapan tidak percaya. "Kau serius?" tanya Sawali pelan. Maya mengangguk lemah. "Aku sudah memakainya sejak lama, itu sebabnya aku tetap terlihat seperti ini, tapi akhir-akhir ini sesuatu berubah, susuku mulai kehilangan kekuatannya, aku butuh lebih banyak. Dan setiap kali aku memakainya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Jerry bersandar ke kursinya, mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Sial, Maya, kau tahu itu berbahaya, kan? Siapa yang memberimu susuk itu?" Maya menelan ludah. "Seorang dukun namanya Nyai Rengganis, dia bilang susuk ini akan memberiku kecantikan abadi, tapi dia juga memperingatkanku." Sawali menyipitkan mata.
Memperingatkan tentang apa? Maya menggigit bibirnya, berusaha mengingat kata-kata Nyai Rengganis. Jika kau terus menggunakannya tanpa batas kau akan kehilangan dirimu sendiri. Jerry mendecakkan lidah. Dan kau tetap menggunakannya. Maya mendesah berat. Aku tidak bisa berhenti. Jadi setiap kali aku melihat pantulanku yang menua, aku merasa ketakutan. Aku tidak ingin kehilangan kecantikanku. Sawali menatap Maya dengan serius. Mungkin kau sudah melewati batas, Maya. Jika benar ada sesuatu yang terjadi pada susukmu, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Maya menggigit bibirnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Jerry bersandar ke meja. Mungkin kita bisa menemui Nyai Rengganis lagi jika dia yang memberimu susuk itu. Dia pasti tahu cara menghilangkannya. Maya menatap Jerry dengan keraguan. Aku tidak yakin dia akan membantuku. Terakhir kali aku menemuinya, dia sudah memperingatkanku untuk tidak melanjutkan. Jika aku kembali, dia mungkin akan marah. Sawali menghela napas panjang. Kita tidak punya pilihan lain kalau ini terus berlanjut. Siapa tahu apa yang akan terjadi padamu. Maya menatap cermin kecil yang ia keluarkan dari tasnya. Pantulannya masih tampak sempurna, tapi dalam bayangan matanya, ia bisa melihat sosok lain mengintip dari balik refleksi. Sosoknya yang sudah tua. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya tersenyum. Ia berbisik, "Aku akan mengambil alih." Maya tersentak, menjatuhkan cermin ke lantai hingga pecah. Sawali dan Jerry menatapnya dengan khawatir. Maya menggenggam dadanya yang berdebar kencang. Kita harus menemui Nyai Rengganis sekarang juga. Maya, Sawali, dan Jerry segera keluar dari kafe. Maya tampak gelisah. Langkahnya terburu-buru seolah ada sesuatu yang mengintai di belakangnya. Mereka berjalan cepat, meninggalkan keramaian kota malam yang seakan-akan tidak peduli dengan kegelisahan yang menghantui Maya. Mereka tiba di sebuah jalan kecil yang cukup sepi, tempat di mana Nyai Rengganis tinggal. Rumah tua itu tampak angker, dengan pagar kayu yang mulai lapuk dan tanaman merambat yang memenuhi sebagian besar halaman. Kegelapan semakin merambat ke sudut-sudut rumah, seolah menyembunyikan segala yang ada di dalamnya. Maya menelan ludah. Rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Apakah ini benar-benar tempatnya? Tanya Jerry, suara ragu-ragu. Maya mengangguk pelan. Ini rumahnya. Tapi aku tidak tahu apakah dia masih di dalam. Sawali melangkah maju dan mengetuk pintu kayu yang sudah usang. Ketukan itu terdengar berat, seolah setiap detiknya membawakan perasaan cemas yang semakin menumpuk. Beberapa detik berlalu, sebelum pintu terbuka perlahan. Di balik pintu berdiri seorang wanita tua dengan pakaian tradisional yang sudah usang, rambut panjangnya yang putih kusut menyentuh bahunya. Matanya tajam menatap mereka, namun tidak ada ekspresi di wajahnya. Apa yang kalian inginkan? Suara Nyai Rengganis terdengar serak, namun tegas. Maya menelan ludah lagi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Nyai, aku butuh bantuan. Susuk yang kau berikan padaku, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa terperangkap. Tolong bantu aku. Nyai Rengganis memandangnya dalam diam. Kemudian, perlahan, wanita tua itu tersenyum tipis. Jadi, kau sudah merasakan dampaknya, katanya dengan suara yang lebih lembut, namun ada nada tajam di balik kata-katanya. Maya mengangguk cepat. Aku tidak bisa berhenti, Nyai. Aku takut kehilangan semuanya. Nyai Rengganis melangkah mundur dan membuka pintu lebih lebar, seolah memberi izin untuk masuk. Masuklah. Aku akan jelaskan semuanya. Maya, Sawali, dan Jerry melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Mereka duduk di ruang tamu yang tampak suram. Suasana di dalam rumah itu terasa berat, seolah segala rahasia dunia terkubur di sini. Nyai Rengganis duduk di kursi kayu yang telah lapuk. Dia menatap Maya dengan tajam, seperti mencari-cari sesuatu di dalam diri gadis itu. Apa yang kau rasakan sejak memakai susuk itu? Tanya Nyai Rengganis dengan nada serius. Maya menggigit bibirnya, menceritakan semua yang telah terjadi. Bagaimana dirinya semakin terobsesi dengan kecantikan, bagaimana setiap kali dia melihat cermin, sosoknya yang lebih tua selalu muncul. Dan sekarang, dilanjut Maya dengan suara bergetar, sosok itu mulai berbisik padaku, mencoba menarikku ke dalam cermin. Nyai Rengganis mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya tetap tenang, seolah sudah mendengar cerita serupa sebelumnya. Susu itu bukan hanya sekadar untuk kecantikan, Maya, katanya akhirnya. Ia adalah ikatan antara dunia manusia dan dunia lain. Ketika kau menggunakannya, kau tidak hanya mengambil kecantikan,
tapi juga kekuatan yang ada di dunia lain. Namun ada harga yang harus dibayar. Maya menatapnya bingung. Harga? Apa maksudmu? Nyai Rengganis menghela napas panjang. Semakin lama kau menggunakannya, semakin besar pengaruh dunia lain terhadapmu. Mereka, yang ada di dalam cermin, mulai mencari cara untuk mengambil alih tubuhmu. Mereka akan menunggu hingga kau tak lagi mampu melawan. Dan ketika itu terjadi, kau akan hilang, tergantikan oleh mereka. Maya terdiam, hatinya berdebar kencang. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa menghentikannya? Nyai Rengganis menatap Maya dengan tatapan yang tajam dan penuh makna. Kau harus melepaskan diri dari susuk itu, Maya. Hanya dengan cara itu kau bisa terbebas. Tapi untuk itu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Melepaskan diri dari susuk itu bukanlah hal yang mudah. Ada jiwa yang harus kau lepaskan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Maya menggenggam tangan Jerry dengan erat. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Aku sudah terlalu terikat pada kecantikanku. Ini adalah hidupku. Nyai Rengganis menatap Maya dengan tajam. Itulah yang harus kau pahami, Maya. Kecantikanmu adalah bagian dari dirimu. Tapi kecantikan sejati berasal dari dalam. Jika kau terus terobsesi dengan hal luar, kau akan kehilangan yang paling berharga, dirimu sendiri. Maya terdiam. Ia merasa hatinya terjepit. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, terlalu banyak yang hilang jika ia melepaskan susuk itu. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Apakah ia berani melepaskan apa yang selama ini menjadi pegangan hidupnya? Apakah ia berani mengorbankan kecantikannya untuk kembali menjadi dirinya yang asli? Maya menatap Nyai Rengganis dengan tekad yang mulai tumbuh. Jika itu satu-satunya cara, aku siap. Aku ingin kembali menjadi diriku. Nyai Rengganis mengangguk pelan. Jika kau memilih jalan itu, persiapkan dirimu. Pengorbanan besar menanti. Tapi setelah itu, kau akan bebas. Maya mengangguk mantap. Baiklah, kata Nyai Rengganis. Mari kita mulai. Dengan langkah penuh keteguhan, Maya bersiap untuk melepaskan ikatan yang telah lama membelenggunya. Tak ada lagi jalan mundur. Di dalam ruang yang remang-remang, Nyai Rengganis mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh ritual. Meja kayu di depan mereka dipenuhi berbagai bahan yang tampak asing bagi Maya. Kemenyan, lilin, dan beberapa ramuan herba tersusun rapi, seolah menanti untuk digunakan. Udara terasa tebal dengan aroma yang menusuk, mencampur antara bau tanah dan rempah-rempah yang kuat. Maya, Nyai Rengganis mulai, suara wanita tua itu dalam dan berat. Untuk melepaskan susukmu, kita harus menyingkirkan ikatan yang ada di dalam dirimu. Tapi ingat, proses ini tidak akan mudah. Mereka, yang ada di dalam cermin, tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Maya menelan ludah, matanya mulai berbinar karena rasa takut yang semakin dalam. Namun, ada satu hal yang lebih menakutkan baginya daripada kehilangan kecantikan itu, kehilangan dirinya selamanya. Ia sudah siap, bahkan jika itu berarti harus melalui hal yang paling mengerikan sekalipun. Apa yang harus aku lakukan? Maya bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Nyai Rengganis memandangnya tajam, seolah membaca setiap gerak-gerik Maya. Duduklah, perintahnya lembut namun tegas. Ini akan memakan waktu. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri, pada kekuatan dalam tubuhmu yang asli. Maya duduk di atas tikar yang telah disiapkan Nyai Rengganis. Tangannya gemetar, dan ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sawali dan Jerry berdiri di sampingnya, memberi dukungan dengan diam. Setiap inci dari tubuhmu telah terikat oleh kekuatan dunia lain. Kamu harus berjuang untuk merebut kembali kendali atas dirimu, dilanjut Nyai Rengganis, mengambil segenggam ramuan dari mangkuk kecil dan menaburkannya di atas lilin menyala. Kemenyan pun mulai mengepul, menciptakan asap tebal yang memenuhi udara. Saat aku memulai ritual ini, kamu mungkin akan merasakan sakit yang luar biasa. Jangan takut. Itu tanda bahwa ikatan itu mulai terlepas. Maya hanya mengangguk, bibirnya bergetar. Aku siap. Nyai Rengganis mulai membacakan mantera-mantera kuno, suaranya mengalir dalam irama yang dalam dan memikat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti menggema, menyusup hingga ke tulang Maya. Asap kemenyan semakin tebal, mengelilingi tubuhnya,
dan rasa panas mulai merambat di dalam dada. Maya merasa tubuhnya mulai terasa berat. Setiap detik yang berlalu, ia merasa seperti ada sesuatu yang berusaha menyeretnya ke dalam kegelapan. Gambarannya di dalam cermin mulai muncul kembali, sosok wanita yang lebih tua, dengan kulit keriput dan mata yang kosong. Wajah itu terus tersenyum, seolah mengejek Maya, seolah menantang Maya untuk melawan. Sakitnya semakin hebat. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya, berusaha menariknya keluar dari dirinya sendiri. Maya menggigit bibir, berusaha menahan rasa sakit yang semakin memuncak. Matanya terpejam, namun bayangan sosok itu semakin jelas, semakin mendekat. Sosok itu, dia ingin mengambil alih aku, Maya berbisik dengan napas terengah. Nyai Rengganis terus membaca mantra, semakin cepat dan penuh kekuatan. Dia akan berusaha, Maya. Tapi ingat, hanya kamu yang bisa mengusirnya. Kekuatanmu lebih besar dari yang dia pikirkan. Maya merasa seolah dirinya terbagi dua, bagian dari dirinya yang ingin melarikan diri, dan bagian yang lainnya yang berjuang keras untuk mempertahankan dirinya. Suara itu, suara yang asing, terus berbisik di telinganya. Jangan lakukan ini. Kau milikku. Kecantikan itu milikku. Tidak ada yang bisa mengembalikanmu seperti dulu. Maya merasakan tangan dingin yang menyentuh lengannya, seolah bayangan itu benar-benar ada di sampingnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Maya, namun di dalam hatinya, ada satu suara yang terus menguat. Ia harus melepaskan. Ia harus mengalahkan rasa takutnya. Jangan dengarkan dia, Maya, Nyai Rengganis berteriak, suaranya kini penuh dengan ketegasan. Kau memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Kecantikan sejati ada di dalam hatimu, bukan pada apa yang tampak di luar. Maya membuka matanya, dan kali ini, ia tidak takut lagi. Kekuatan yang ada dalam dirinya mulai muncul. Dengan setiap mantra yang diucapkan Nyai Rengganis, Maya merasa semakin kuat. Ia menarik napas panjang, dan dengan sekuat tenaga, ia berteriak. Aku milikku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih. Tiba-tiba, tubuh Maya terasa lega, seperti beban besar yang menghilang. Asap kemenyan mulai menghilang, dan lilin yang menyala padam dengan sendirinya. Maya membuka mata dan melihat sekelilingnya. Semua terlihat tenang. Nyai Rengganis berdiri di depannya dengan senyum tipis. Kau berhasil, Maya. Maya menatap dirinya sendiri. Tangannya yang dulu gemetar kini terasa lebih kuat. Wajahnya, yang dulu dipenuhi ketakutan, kini tampak lebih tenang dan damai. Tidak ada lagi bayangan itu di dalam cermin, tidak ada lagi suara yang mengintai. Kecantikannya kembali, tetapi kali ini, kecantikan itu terasa berbeda. Kecantikan sejati, yang berasal dari dalam diri. Jerry dan Sawali mendekat, mereka tersenyum lega. Kau baik-baik saja? Tanya Sawali. Maya mengangguk dengan senyum yang tulus. Aku baik-baik saja. Aku akhirnya bebas. Nyai Rengganis mendekatkan dirinya ke Maya, memegang bahunya dengan lembut. Ingatlah, Maya, kecantikanmu bukanlah hal yang bisa diukur dengan penampilan luar. Yang terpenting adalah siapa dirimu sebenarnya. Maya mengangguk dengan penuh pengertian. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan kini, ia tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga dirinya tetap utuh. Dengan langkah yang mantap, Maya meninggalkan rumah Nyai Rengganis bersama dengan Sawali dan Jerry. Keputusan besar telah dibuat. Ia kini bebas dari ikatan yang selama ini menahannya. Ke depan, ia tidak akan lagi mengukur dirinya dengan kecantikan luar. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan jujur, dengan diri yang asli, tanpa ada yang perlu ditakuti lagi. Cerita Maya, wanita yang pernah terjebak dalam bayangan dunia lain, akhirnya menemukan cahaya sejati di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita semua, yang terkadang terlalu terikat pada hal-hal duniawi, harus ingat bahwa kecantikan sejati ada pada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dari perjalanan Maya dalam cerita ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Kecantikan sejati berasal dari dalam diri. Maya belajar bahwa kecantikan yang sesungguhnya bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi tentang bagaimana kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Jangan terjebak dalam pengejaran kecantikan luar, karena yang paling penting adalah keindahan batin yang muncul dari rasa percaya diri dan ketulusan. Jangan takut menghadapi takdir dan mengambil keputusan yang sulit. Maya harus menghadapi kenyataan pahit untuk melepaskan ikatan yang telah mengendalikan hidupnya. Kita semua akan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam hidup,
dan tidak jarang keputusan itu menakutkan. Namun, kita harus berani untuk membuat pilihan yang terbaik bagi diri kita, meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu yang kita anggap penting. Pentingnya menerima diri sendiri. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mengukur diri kita dengan apa yang orang lain lihat, tetapi dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah langkah pertama menuju kebahagiaan dan kedamaian. Hidup lebih bermakna ketika kita tidak terjebak pada kecemasan duniawi. Seperti yang dialami Maya, mengejar hal-hal duniawi tanpa memahami konsekuensinya hanya akan membuat kita merasa kosong. Kecantikan, kekayaan, atau kekuasaan bisa mengikat kita, tetapi kedamaian sejati datang saat kita bebas dari keterikatan itu. Fokuslah pada apa yang benar-benar memberi kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Keberanian untuk melepaskan. Terkadang, kita harus berani melepaskan sesuatu yang kita cintai demi mendapatkan kedamaian sejati. Seperti Maya yang melepaskan susuknya, kita juga perlu belajar melepaskan hal-hal yang menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang. Keberanian untuk melepaskan akan membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih otentik. Semoga cerita ini memberi kita semua pengingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak tergantung pada penampilan luar, tetapi pada bagaimana kita menerima dan mencintai diri kita dengan penuh kejujuran. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dan selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.